Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini, buat nonton video ini, terutama buat teman-teman dari program studi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta, dan terlebih dan terkhusus buat Mbak Tifa selaku asisten praktikum program studi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta yang nantinya akan menilai video ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Saiful Amin, dari NIM 24115011042, aku dari Yogyakarta. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang Wireshark dan juga Netblock Miner. Sebelum kita bicara tentang nanti perbedaannya dan mana yang lebih baik ketika dilakukan di mana, kita mau jelasin satu-satu terlebih dahulu. Kita mau jelasin dari Wireshark terlebih dahulu. Nah, di Wireshark ini kan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita jelasin kayak kayak number, time, source. Nah, itu nanti dulu kita mau bicara tentang apa sih itu Wireshark. Nah, Wireshark itu adalah sebuah tools untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan. Nah, di tampilan utamanya, seperti yang aku jelasin sebelumnya, ada beberapa kolom penting seperti number, time, short, destination, protocol, lag, dan juga info. Nah, kita bongkar satu-satu. Kita awali dari kolom number. Nah, di kolom number ini itu bertuliskan dengan nomor yang berurutan paket yang tertangkap. Bisa dari paket pertama, paket kedua, sampai paket yang paling bawah itu di sini paket 240. Nah, selanjutnya kita bicara tentang time. Kita beralih ke time, kolom time. Kolom time ini menunjukkan waktu sejak capture dimulai. Nah, di paket satu ini, karena ini paket satu, jadi capture yang dimulai itu ada 00 semua. Nah, di paket yang kedua ini ada 0.000004. Gimana sih? Apa sih itu? Nah, itu tuh berarti paket yang kedua ini datang 4 mikrodetik setelah paket yang pertama muncul atau pertama ditangkap. Gunanya apa sih time ini ada di Wireshark? Nah, gunanya kita bisa buat melihat atau menganalisis delay, melihat urutan komunikasi, juga mendeteksi timeout atau retransmission. Nah, lanjut ke bagian source dan destination. Kolom source dan destination ini menunjukkan alamat pengirim dan juga alamat penerima. Di source ini alamat pengirim dan destination alamat penerima. Di Wireshark yang kita punya kali ini, di paket yang pertama itu source-nya ada 192.168.1.2 dan destination-nya ada 19.168.1.30. Itu untuk paket yang pertama. Yang kedua, kita lihat di paket yang kelima. Di paket yang kelima ini ada eh, beda dengan yang pertama tadi yang disebutin pakai IP address, di sini pakai MAC address. Kenapa? Karena di bagian ARP itu tidak menggunakan IP address tapi menggunakan MAC address seperti itu. Eh, kita lanjut ke bagian protokol. Kolom protokol ini teman-teman sendiri tahu kayak ada beberapa protokol yang sering kita ketahui kayak TCP, SSH, ARP, dan NTP. Nah, itu tuh fungsinya setiap itu kan berbeda kayak yang teman-teman ketahui kayak yang TCP itu buat mengirim data andal, connection dan oriented. Dan untuk SSH itu remote server translation. Untuk ARP itu ada mencari MAC di IP. eh, NTP itu bisa buat sinkronisasi waktu dan SSL buat HTTPS transkripsi. Kita lanjut ke bagian lag. Di bagian kolom lag ini adalah kolom untuk menjelaskan ukuran paket dalam byte. Di paket yang pertama itu ada 66 byte. Itu berarti paket TCP kecil karena 66 byte. Selanjutnya di paket yang kedua itu ada SSH, itu 114 byte. SSH ini datanya terenkripsi ya, encrypted data.
Dan selanjutnya ada di 60 teman-teman. Kita beralih ke ARP. Itu ukuran VSET 60 byte. Selanjutnya ada di kita lihat di bagian di sini di TCP sini. Nah, itu ada scene handshake di 13. Panduannya teman-teman sebenarnya ada panduan cepatnya kayak 60 sampai 74 B itu ada di ARP, TCP, ACK, SYN dan FIN. Di 90 sampai 120 byte itu ada di DNS dan NTP. Di lebih dari 500 byte itu ada HTTPS atau SSL data, dan di 1500 byte itu ada MTU penuh. Oke, kita beralih ke selanjutnya yaitu ke bagian kolom info. Di bagian kolom info ini kolom yang paling informatif, berdasarkan menampilkan isi paket sesuai protokolnya. Kita bisa lihat di bagian yang pertama itu ada 22 ACK, SIK, SIQ sama dengan 1 dan lain seterusnya. Itu artinya protokol asal 5588. Oh, sorry, di sini ada 55488. Itu protokol asal, port asal, sorry, bukan protokol, tapi port asal, terus menuju port 22 SSH. Terus di sini ada flag ACK, terus ada sequence 1, acknowledge juga 1, di sini sequence 1, acknowledge juga 1. Terus di bagian sini tidak ada payload seperti itu. Nah, kita beralih ke yang kedua mungkin buat perbandingan itu TCP server itu artinya data SSH transaksi plus terdeteksi transmission seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke, tadi kita udah bahas tentang number, time, source, destination, protocol, leg, dan juga info. Selanjutnya kita beralih ke fitur nih teman-teman. Nah, di sini kita kalau kita ngelihat satu-satu itu kan sulit ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat ngefilter, ngefilter untuk mencari IP yang kita inginkan misal. Nah, untuk pencariannya sendiri kita bisa menggunakan ip.addr sama dengan 2 kali 192.168.1.10 seperti itu. Misal seperti ini ya. Kita find aja. Nah, nanti langsung menampilkan di sini langsung menampilkan IP yang kita cari. Nah, ini ip.addr sama dengan itu untuk mencari semua paket yang melibatkan IP tertentu. Selanjutnya kita juga bisa ngefilter source IP pakai IP SCR. SRC, sorry, bukan SCR. SRC. Nah, seperti ini kita find aja. Nah, itu tuh gunanya buat melihat paket yang dikirim dari IP tertentu. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada paket yang dikirim dari IP 192.168.110 di sini. Bagian source-nya maksudnya kayak IP pengirimnya gitu. Untuk mengirim ke 192.168.1.158. Selanjutnya kita juga bisa melihat paket yang dituju. Kalau tadi paket yang ngirim, kita juga bisa paket yang dituju. Di sini pakai DST. Jadi menampilkan paket yang dituju. Jadi kita bisa menentukan IP-nya tuh kita mau nyari dia mau
bagian source-nya apa bagian destination-nya seperti itu. Dengan perbedaan tadi bisa pakai SRC buat yang di source dan buat DST buat yang di destination. Nah, selanjutnya kita bisa buat lihat gabungan source kayak destination or eh atau slash 2 itu teman-teman untuk melihat gabungan antara source dan juga destination. Kita pakai kayak gini. Jadi ada IP SRC sama dengan 192 IP yang manut atau IP DST sendiri. Kita langsung aja find. Nah, ini bakal nampilin eh di ininya bisa masuk ke destination-nya apa source-nya seperti itu. Kalau kita sama dengan beda-beda karena dia bisa ngarah ke bagian destination-nya atau source-nya. Kita bisa klik terus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selain kita bisa lihat berdasarkan filter IP, kita juga bisa melihat berdasarkan filter protokol. Seperti kita bisa lihat ini semisal kita hapus, kita ganti TCP. Nah, di sini kita bisa kayak TCP semisal ini. Kita bakal ngelihat eh, eh, semua yang terekam berdasarkan protokolnya TCP seperti itu. Kita bisa cari terus. Nah, seperti ini. Atau kita mau berdasarkan UDP. Kita bisa lihat, nah, protokol yang UDP atau ARP mungkin. Nah, kita bakal ngelihat protokol yang ARP seperti itu. Teman-teman, sekarang kita beralih ke network miner. Setelah sebelumnya tadi kita membahas tentang Wireshark, sekarang kita membahas tentang network miner. Apa sih network miner itu? Network miner adalah network forensic analysis tool yang digunakan untuk membaca file, melihat host, melihat port sesi file, merekonstruksi file yang ditransfer, menganalisis komunikasi secara otomatis tanpa perlu filter seperti di Wireshark. Nah, network miner ini lebih fokus pada forensik, bukan hanya analisis protokol seperti di Wireshark. Nah, di tampilan utamanya teman-teman kita bisa lihat di sini ada host, ada frames, ada files, ada image, ada message, credential, session, DNS, parameters, keyword, clear text dan anomalies. Kita bakal ulik satu-satu. Nah, kita mulai dari tab host. Ini tab yang bagian tab yang paling penting. Ini tuh menunjukkan yang pertama semua IP yang terdeteksi dalam file capture. Kayak di sini ada 10.1.120, ada 64.12.24.50, 64.12.25.91 dan seterusnya. Selain itu juga berisikan informasi per hostnya. Seperti di sini, ini ada IP address, ada MAC address, ada hostname tapi di sini tidak ada OS tidak diketahui, ada TTL, ada OpenTCP ports di sini juga tidak diketahui. Terus juga ada jumlah paket sends dan atau received. Juga di sini ada incoming session dan juga outgoing session. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang incoming sama outgoing. Apa sih incoming sama outgoing itu? Nah, incoming itu server luar yang menghubung ke kita, sedangkan outgoing adalah kita yang menghubung ke server luar. Kok di sini tidak ada. Nah, di bagian ini ada, ini menandakan satu itu menandakan bahwasannya ada satu koneksi dari komputer kita yang ke server luar. Di sini. Nah, kalau di sini justru sebaliknya ada satu server luar yang terhubung ke komputer kita tapi tidak ada koneksi antara komputer kita dengan server luar. Lihat, nah di sini. Oke, kita lanjut aja ke tab frames. Jadi di tab frames ini berisikan kayak di Wireshark, tapi lebih sederhana. Kayak ada frame 1 itu ada tanggal, ada waktu. Nah, kita juga bisa lihat Ethernetnya, destination MAC, source MAC,
terus total lag, TTL, source, persis seperti yang di Wireshark tapi lebih gampang untuk dibaca seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja ke files. Nah, ini juga sangat penting di forensik karena ini mendeteksi tentang file APK, mengekstrak file, mendeteksi malware dan juga menampilkan nama file. Seperti itu. Di sini ada 3. Selanjutnya ada image, ini biasanya menampilkan gambar, tapi di sini tidak ada. Kita lanjut aja di message. Nah, ini tuh menampilkan chat atau HTTPS port atau plain text transfer. Selanjutnya kita ke credential password, yaitu ini mengambil kredensial yang tidak terenkripsi. Ini ada satu yang tidak terenkripsi seperti itu. Nah, kita lanjut ke session. Di session ini menunjukkan TCP, UDP, atau detail koneksi port. Seperti itu. Ada server, ada port C, client, protokol, dan juga start time-nya. Seperti itu. Nah, di DNS ini ada 3. Di DNS ini menampilkan domain yang di request, IP hasil resolusi, dan siapa yang melakukan query. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada di parameter. Di parameter ini berisikan tentang parameter HTTP. Ada get parameter, port parameter, ada URL yang diakses, ada source, destination, dan juga waktu dan juga detailnya, detail HTTP-nya. Selanjutnya di keyword, di tab keyword ini seharusnya dia menampilkan network miner akan mencari kata tertentu dalam traffic. Misal kita login, kita add. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa berarti kosong seperti itu. Nah, di clear text ini kita bisa melihat semua data yang terenkripsi terkirim tanpa terenkripsi. Seperti itu. Nah, di anomalies ini seharusnya kita bisa menampilkan hal-hal yang mencurigakan seperti transmission berlebihan, malware paket, ransomware yang gagal, port scanning, dan TTL yang aneh. Tapi di sini tidak ada. Nah, mungkin itu tadi pembahasan kita tentang network miner dan juga Wireshark. Selanjutnya kita bicara tentang perbandingan Wireshark versus network miner. Nah, ada beberapa perbandingannya, yaitu yang pertama itu tujuan utama teman-teman, dari tujuannya aja udah beda. Kalau Wireshark itu analisis protokol secara detail, sedangkan network miner itu lebih ke forensik jaringannya. Nah, yang kedua itu cara kerja. Kalau Wireshark itu tadi kita itu lihat menampilkan setiap paket, sampai bed-bednya harus pakai filter dan lain sebagainya. Nah, sedangkan network miner ini otomatis mengelompokkan host, file, sesi, gambar, password, tidak perlu filter manual seperti di Wireshark. Nah, kelebihannya kalau di Wireshark itu detail sangat lengkap. Kita bisa lihat teman-teman detailnya lengkap, bisa live capture, bisa decode semua protokol, terus lanjutan, cocok lah untuk troubleshooting jaringan. Sedangkan di network miner itu rekonstruksinya otomatis seperti file, gambar, password, sesi, menunjukkan host outbound lebih cepat untuk forensik, tampilan mudah dipahami pemula, tidak perlu banyak filter seperti itu. Uh, Overall, secara singkatnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya Wireshark itu digunakan kalau kita sedang troubleshooting jaringan, mau menganalisis pakai TCP UDP, membutuhkan filter jaringan lanjut, menelusuri error koneksi, butuh melihat isi HTTP. Sedangkan untuk network miner itu menganalisis forensik jaringan,
butuh cepet tahu kayak siapa yang terhubung, port apa terbuka, file apa dikirim, password apa bocor, host mana yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu teman-teman pembahasan kita tentang Wireshark versus Network Miner. Mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Eh, Akhir kata, jaga iman, jaga bersihan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.